Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhlak Kiral Hakim dengan NPM 2335 sebelum 449. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas kelompok kami, kelompok 3, yang beranggota ada saya sendiri, Muhammad Akhlak Kiral Hakim, terus ada Muhammad Rizky Ramadan, terus ada Muhammad Asri Febrian, terus ada Muhammad Federik Arifin, terus ada Sirfan Zaki. Selanjutnya akan yang disampaikan oleh Sirfan Zaki. Pada Sirfan Zaki dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tujuannya. Ya, dari tujuan studi kasus manajemen data mahasiswa praktikum ini adalah yang pertama, mengimplementasikan konsep konstruktor dalam bahasa pemrograman Java melalui studi kasus nyata. Lalu yang kedua, membuat sistem pencatatan data mahasiswa praktikum yang dapat menyimpan informasi seperti nama, NIM, mata kuliah, dan nilai. Ketiga, menampilkan informasi mahasiswa secara otomatis dan interaktif. Lalu yang keempat, menghitung dan menampilkan rata-rata nilai mahasiswa serta memberikan predikat nilai A sampai E secara langsung. Lalu yang terakhir, yang kelima, menunjukkan bahwa program sederhana dapat membantu proses administrasi akademik secara efisien, rapi, dan akurat. Nah, di sini folder dan filenya, yang folder pertama itu tuh yang ada di sini bernama kelompok 3. Lalu file-filenya itu tuh mahasiswa praktikum Java. Lalu file yang kedua main Javanya. Nah, di sini ini yang kedua ini mahasiswa praktikum Java, dan main ini filenya. Foldernya itu yang bernama kelompok 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NPM 233510687. Baiklah, bagian saya selanjutnya saya akan menjelaskan kode main.java. Baiklah, di sini ada pada bagian atas ada package kelompok 3. Nah, package kelompok 3 ini menandakan program berada dalam package kelompok 3. Kemudian ada array list, import java util.arraylist. Nah, ini digunakan untuk menyimpan daftar mahasiswa. Kemudian ada import java util scanner. Nah, ini untuk menginput data dari user lewat keyboard. Kemudian pada main class-nya ada public class main. Kemudian di situ ada public static void string arg. Main adalah ini adalah nama kelas utama, dan main itu adalah metode utama yang digunakan untuk mengeksekusi pertama kali. Kemudian untuk awal deklarasinya ada array list mahasiswa praktikum, daftar mahasiswa sama dengan new array list. Nah, itu list untuk menyimpan objek mahasiswa. Kemudian ada scanner input digunakan untuk menerima input dari user. Kemudian ada integer pilihan untuk menyimpan pilihan menu user. Kemudian pada bagian perulangannya ada menggunakan perulangan do. Kemudian ada system.out.println menu praktikum. Kemudian pilihan sama dengan input.next integer, input.next line. Nah, ini menampilkan menu interaktif. Perulangan dilakukan sampai user memilih keluar atau pilihan sama dengan 4. Selanjutnya ada case 1. Case 1 ini ada system.out nama, string name, string mata kuliah atau matkul, kemudian double nilai.
Ini digunakan untuk user mengisi data seperti nama, NIM, mata kuliah, dan nilai. Kemudian data disimpan dalam objek mahasiswa praktikum dan dimasukkan ke list. Kemudian pada case 2-nya itu untuk menampilkan semua mahasiswa menggunakan looping for. Selanjutnya kita menghitung rata-rata nilai. Ada double total sama dengan 0 menggunakan ulangan for. Ini digunakan untuk menjumlahkan semua nilai lalu menghitung rata-ratanya. Kemudian ada system.out.println terima kasih. Nah, ini digunakan untuk menampilkan pesan keluar dari program. Yang terakhir ada bagian system.out.println pilihan tidak valid. Nah, ini ditampilkan jika user memasukkan menu yang tidak tersedia pada program ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian codingan mahasiswa praktikum.java. Di sini ada deklarasi atribut, yaitu ada private final string nama, string name, string matkul, dan double nilai. 4 atribut di atas menyimpan data mahasiswa, yaitu ada nama, terus ada nomor induk mahasiswa, terus ada mata kuliah praktikum yang diikuti, terus ada nilai akhir praktikum. Semua atribut diberi modifier privat agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, dan karena nilainya tidak akan diubah setelah objek dibuat. Terus ada konstruktor. Publik mahasiswa praktikum, string nama, string name, string matkul, double nilai, dis nama, dis name, dis matkul, terus ada dis nilai. Metode ini adalah konstruktor, yaitu metode khusus yang dipanggil saat objek dibuat. Konstruktor ini menerima 4 parameter dan langsung mengisi atribut dengan nilai tersebut menggunakan keyword dis. Dis ini kegunaannya kayak membedakan antara konstruktor dan inisiasi variabelnya. Terus ya ada metode tampilkan data. Metode ini berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap mahasiswa ke layar, termasuk nilai dari predikat dan diperoleh. Metode getNilai. Metode getNilai mengembalikan nilai praktikum mahasiswa digunakan saat data nilai perlu diakses dari luar kelas, seperti untuk menghitung rata-rata nilai. Terus ada metode getPredicate. Metode ini adalah fungsi bantu atau helper yang menentukan predikat nilai berdasarkan skala berikut. Kalau A itu kalau 85 ke atas itu dapat A, terus kalau 75 sampai 84 nilainya itu dapat B, kalau 65 sampai 74 dapat C, terus 50 sampai 64 itu dapat D, dan di bawah 50 dapat E. Metode ini bersifat privat karena hanya dipakai dalam kelas sendiri, khususnya oleh tampilkan data. Intinya itu, kelas mahasiswa praktikum ini menjadi inti dari sistem manajemen data praktikum yang menunjukkan cara penggunaan konstruktor dalam inisiasi data mahasiswa sekaligus mempraktikkan prinsip enkapsulasi pada AOP. Sekian dari penjelasan kode mahasiswa praktikum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Asri Febrian. Pada Asri, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan bagian output dari program yang sudah kami kerjakan. Nah, di sini untuk yang pertama itu, jika kita menjalankan program codingannya, kita akan ditampilkan tampilan seperti menu pilihan. Seperti yang pertama itu ada pilihan 1 tambah mahasiswa, 2 tampilkan semua mahasiswa, 3 hitung rata-rata nilai, dan 4 itu keluar dari program. Nah, untuk di sini itu kita mengambil contoh pilihan 1, dan nama Jojo, NIM 123, mata kuliah Praktek BO nilai 80. Dan seterusnya untuk selanjutnya kita menambahkan lagi dengan pilihan 1, dan kita tambahkan lagi sebuah data mahasiswa yang bertotalkan totalnya menjadi 3. Nah, untuk selanjutnya itu di sini
kita menampilkan semua mahasiswa dengan pilihan 2. Nah, maka itu outputnya akan mengeluarkan semua pilihan, maka outputnya itu akan menampilkan semua tampilan dari data mahasiswa yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, di sini tadi ada itu Jojo, ada Jaka, ada Joka dan Jaja. Nah, untuk yang terakhir itu menghitung rata-rata nilai yang terdapat dari pilihan 3. Nah, di sini itu rata-rata nilai terdapat 85 dari semua data mahasiswa yang sudah kita masukkan. Lalu yang keempat itu ada pilihan keluar, yaitu kita mengakhiri programnya. Terima kasih. Maaf sebelumnya Bang, nggak bisa nampakin wajah, soalnya pakai HP Bang, laptop nggak ada Bang, jadi pakai HP nih Bang. Nah, mungkin penjelasan dari praktikum presentasi praktikum kami cukup di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.